Pelaksanaan penerapan Islam itu ketika apa? Ketika mereka menyerahkan kekuasaan kepada Rasulullah SAW untuk diterapkan Islam di situ. Dan itu sudah dilakukan Rasulullah SAW, melakukan apa yang disebut sebagai tolabun nusrah, permintaan tolong, meminta pertolongan kepada siapa? Qabilah-qabilah di Makkah dan sekitarnya. Ya, termasuk tentu sebelumnya kepada Quraisy, lalu kemudian setelah itu ke Taif, lalu juga ke Bani Hanifah, Bani Kindah, Bani Amir bin Soso'ah, Bani Kalb dan seterusnya. Mereka didatangi satu persatu oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Satu, diminta agar mereka masuk Islam, dan kalau mereka mau menerima Islam, maka permintaan yang kedua adalah memberikan kekuasaan mereka kepada Rasulullah SAW untuk diterapkan Islam. Apa yang terjadi? Quraisy, penduduk Makkah dan sekitarnya, mereka menolak Rasulullah SAW. Termasuk di Taif, mereka bukan hanya menolak, bahkan mereka menolak Rasulullah SAW dengan cara kasar, mengusir Rasulullah SAW. Bahkan mereka menyuruh anak-anak dan orang-orang bodoh untuk melempari batu kepada beliau. Walhasil, harapan kepada penduduk Makkah dan sekitarnya kelus. Dan pada saat yang sama datanglah penduduk Madinah, orang-orang Khazraj, lalu kemudian menular juga dari kabilah Aus yang mereka menyatakan diri masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam pada saat musim haji, setahun kemudian mereka datang lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Mereka baru masuk Islam, ketemu Rasulullah, pulang, mereka tidak berhenti berdakwah. Mereka mendakwai tetangga kiri kanannya. Jumlah mereka makin banyak. Tahun depan mereka datang dengan jumlah yang lebih banyak yang masuk Islam. Kirim oleh Rasulullah SAW Mus'ab bin Umair, membina mereka selama setahun. Ya, kalau yang pertama setelah itu ada Bai'atul Aqabah yang pertama, maka setelah Mus'ab bin Umair dikirim setahun melakukan pembinaan agar mereka masuk Islam, bahkan kemudian tokoh-tokoh penduduk Madinah masuk Islam, maka pada musim berikutnya, musim haji berikutnya, terjadilah Bai'atul Aqabah yang kedua. Dan kalau kita lihat dalam Bai'atul Aqabah itu memang menunjukkan bahwa betul-betul terjadi serah terima kepemimpinan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bahkan di dalam lafaz baiat mereka itu, mereka siap untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pembelaan itu sampai membela Rasulullah SAW sebagaimana membela istri-istri dan anak mereka. Jadi setelah mereka disampaikan, dibacakan Quran oleh Rasulullah, kemudian mereka diajak kepada Allah dan diberikan motivasi dalam Islam. Summa qala, Rasulullah SAW bersabda, ubayyi'ukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Aku membayat kamu untuk membela diriku, untuk menolong aku, untuk melindungi diriku, seperti nisa'akum, seperti kamu tamna'una minhu nisa'akum, seperti kamu membela, menolong, melindungi istri-istri kalian, wa abna'akum, dan anak-anak kalian. Qala, kemudian Rasul periwayat sirah kemudian meriwayatkan, lalu Al-Bara' bin Ma'rur, ya, dia berkata, na'am walladhi ba'athaka bil haqqi nabiyyan la namna'annaka mimma namna'u minhu uzuruna. Jadi ya, kami, ya, demi zat yang mengutus engkau sebagai nabi, sungguh kami akan membela engkau, melindungi engkau
seperti kami melindungi kepada istri-istri kami. Ya, bahkan dikatakan fabayakna ya Rasulullah, aku membayat engkau ya Rasulullah. Fanahnu wallahi abnaul hurub, demi Allah kami adalah orang-orang yang ahli perang, ahlul hurub wa alul halqa, dan kami adalah ahli-ahli persenjataan, ahli militer. Wa warisnaha kabirun an kabir, ya. Nah, jadi kami mewarisi dari tokoh-tokoh ya sebelumnya. Dan ini menunjukkan bahwa mereka telah menyatakan dengan jelas memberikan pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ada pertanyaan pada Rasulullah SAW. Pertanyaannya itu apakah jika engkau telah dimenangkan Allah, ya, antarja ila qaumika wa tad'ana? Ada orang dari kalangan Ansor kemudian bertanya lagi, jika kami telah menolong Anda, lalu Allah SWT menangkan engkau, apakah kamu akan kembali kepada kaummu dan meninggalkan kami?